Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wassalamu tasliman katsira, amma ba'du. Ayat tulab wa talibat santri kelas 7 putra maupun putri yang ana cintakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran tarikh atau sirah kita di pasal kelima, fase akhir dari masa kenabian di Madinah, halaman 43 ya. Kemarin sudah kita baca sikap al-muslimin dan al-yahud ya, al-muslimin dan yahud bagaimana, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil darinya. Kita masuk di pasal kelima tentang fase akhir dari masa kenabian di Madinah ya. Jadi jihad kemudian masa fase akhirnya apa saja, kita baca di halaman 43 ya. Haji wada dan wafatnya Nabi SAW. Nabi SAW menunaikan umrah pada tahun ke-7 setahun setelah perjanjian Hudaybiyah ya. Pas perjanjian Hudaybiyah mau umrah kan suruh balik, bolehnya di tahun depan. Nah, ini tahun ke-7 setahun setelah perjanjian Hudaybiyah, berarti Hudaybiyah itu tahun ke-6 ya. Kemudian umrah pada waktu yang lain setelah penaklukan Mekah, yang ketiga dan yang ketiga setelah perang Hunain. Jadi umrah 3 kali ya, setelah perjanjian Hudaybiyah, kemudian setelah penaklukan Mekah, dan setelah perang Hunain. Pada tahun ke-9 Hijrah, Nabi SAW mengutus Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai amir haji ya, pimpinan rombongan ya, ketika kita safar, ketika kita bepergian melakukan perjalanan jauh, ditunjuk siapa yang nanti mengkoordinasikan kita. Nah, itu amir, namanya amir ya. Di tengah perjalanan turunlah surat Al-Bara'ah atau Surat Al-Bara'ah itu nama lainnya adalah surat At-Taubah itu nama lainnya adalah surat Bara'ah. Maka Nabi SAW mengutus Ali radhiyallahu ta'ala anhu untuk menemui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di Mekah dan memerintahkan agar membacakan surat tersebut di hadapan manusia dan mengkabarkan bahwa tidak boleh seorang musyrik menunaikan haji di Baitul Haram setelah tahun tersebut. Ya, berarti sebelum ini ya, kaum musyrik ya, terutama Al-Yahud itu masih umrah, masih tawaf di Ka'bah. Ini awal-awal surat At-Taubah kita lihat ya, sama artinya ya. Bara'atun minallah wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, surat At-Taubah ini ada ulama yang mengatakan kenapa tidak ada bismillah, karena ini masih masuk surat Al-Anfal ya. Jadi kalau misalkan baca surat Al-Anfal lanjut saja boleh, atau kalau di awal benar-benar di awal baca surat At-Taubah berarti ta'awud saja. Kita baca terjemahan ya saja dulu. Sebenarnya ada asbabul nuzulnya ya. Ya, bara'atum minallah wa rasulih. Ya, inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, musyrikin Quraisy utamanya ya. Kemudian maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Kemudian
dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar. Nanti akan ada Haji Wada, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu, dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Maksudnya kok kabar gembira, kok azab yang pedih? Ya, berarti adalah penghinaan bagi mereka, kehinaan bagi mereka. Ya, kita bilang rasakan, ya. Rasakan, harusnya kan rasakan itu biasanya rasakan masakan ini, rasakan ini, tapi rasakan azab yang pedih. Nah, ini penghinaan. Nah, kita kembali di buku. Pada tanggal 25 bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-10 Hijriyah, Nabi SAW memulai persiapan untuk menunaikan haji dan memerintahkan kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk berhaji bersama beliau. Tahun ke-10 ya, sudah mendekati tahun wafatnya beliau SAW. Kaum muslimin bersegera menyambut seruan beliau, sehingga jumlah mereka lebih dari 100.000. Beliau mengajari manusia tentang manasik haji dengan lisan dan praktek amalan. Beliau berkhutbah di Arafah. Ya, bisa kita renungkan ya. Dari setiap sejarah, setiap kisah yang kita pelajari, ya kalau bisa benar-benar kita itu seperti pemeran, ya, seperti masuk dalam dunia yang dulu ya. Kita mungkin kalau nggak bisa jadi pemerannya, ya kita lihat semacam, ya kita pergi langsung ke masa lalu itu, bagaimana ya, misalkan di perang Tabuk kemarin kita kisahkan ya, kita baca kisahnya ya, sangat berat perjalanannya, maka disebut Jaisul Usrah. Ya, kita bisa lihat, kita bisa coba ruh atau jasad kita itu seperti melayang ke sana, ya, melayang ke Jazirah Arab. Bagaimana kita rasakan di gurun yang sangat panas, cuacanya panas, ya, kemudian melakukan perjalanan jauh untuk meninggikan kalimat Allah, ya, lawan orang-orang Romawi. Nah, ini juga kita sudah sampai di fase terakhir dakwah beliau SAW di Madinah, ya, mendekati wafat beliau. Hendaknya kita juga merasakan ya, bagaimana deritanya Nabi SAW menjelang wafatnya, ya, sehingga tambah kecintaan kita kepada beliau, sehingga mudah untuk kita melaksanakan sunnah-sunnah beliau ya, karena cinta ya, dan mengerti perjuangan beliau begitu ya, sangat semangat ya, beliau SAW begitu sayang kepada kita, kepada umatnya ya, kita pun harus sayang kepada beliau SAW. Nah, khutbah yang sangat menyentuh ini. Wahai segenap manusia, dengarkanlah ucapanku, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui apakah aku akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Ya, seperti ini gambarannya ya. Di Arafah, semua sahabatnya berada sekitar sini, beliau SAW berdiri, kemudian berkhutbah seperti ini. Ya. Rasulullah SAW yang kita kemarin ya baca bagaimana dakwah beliau di Mekah, bagaimana dakwah beliau awal-awal di Madinah, ya, jihad beliau. Nah, ini sudah berpesan seperti ini, harus kita rasakan ya, kesedihan ya. Wahai segenap manusia, dengarkanlah ucapanku, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui apakah aku akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Wahai manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian
atas kalian haram hukumnya sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Darah, harta, kehormatan ini haram kita tumpahkan, haram kita lecehkan kehormatan sesama kaum muslimin itu. Wahai manusia, sungguh Rabb kalian adalah satu dan Bapak kalian satu. Siapa? Nabi Adam. Setiap kalian adalah dari Adam, sedangkan Adam itu berasal dari tanah. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada keutamaan bangsa Arab terhadap non-Arab kecuali karena ketakwaannya. Dan ketika selesai dari khutbah yang beliau sampaikan, beliau bersabda, bukankah aku telah menyampaikan risalah? Beliau bertanya kepada para sahabatnya. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan sampai 3 kali. Hal balagtu sampai diulang 3 kali. Maka para sahabatnya menjawab, qalu balagta balagta risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat. Maka Rasulullah SAW, ya Allah persaksikan, Allahumma ishhad, menunjuk ke langit. Mengapa Nabi mengucapkan kalimat tersebut? Agar nanti di akhirat tidak ada lagi yang membantah beliau, sehingga beliau akan berlepas diri dari orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, karena sudah beliau sampaikan semua apa yang mendekatkan ke surga, apa yang bisa menjauhkan dari neraka. Beliau sudah sampaikan semua risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu juga turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini di mana itu pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Tempat yang mulia, di tanggal yang mulia, di hari yang mulia, di hari yang agung, beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ada tugas, perhatikan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji wada yang sudah disebutkan pada pelajaran. Sebutkan pokok-pokok terpenting yang terkandung dalam khutbah tersebut. Apa saja pokok-pokok terpenting? Adalah Nabi telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, kemudian juga bahwasanya pertanda dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengucapkan, aku tidak mengetahui apakah aku akan bertemu lagi dengan kalian. Kemudian juga beliau menyampaikan kewajiban muslim kepada muslim yang lain adalah menjaga darah, yaitu menjaga nyawa, kemudian menjaga harta, dan juga menjaga kehormatan satu sama lainnya. Tidak boleh diambil, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilecehkan satu sama lainnya. Kemudian juga hendaknya kaum muslimin itu bersatu, dan juga mengetahui keutamaan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Arab maupun non-Arab tidak ada bedanya. Yang membedakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan masing-masing. Bisa jadi orang yang non-Arab itu lebih mulia di sisi Allah karena ketakwaannya daripada orang Arab. Seperti itu.
Dan Rasulullah SAW ya berlepas diri nanti di akhirat ketika ada orang atau umat yang mendebat beliau atau berargumen ya, beralasan, aku tidak tahu, aku nggak ya, belum mendengar dakwah, itu nggak bisa ya, karena Al-Quran sudah diturunkan, diutus Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, semuanya sudah disampaikan kepada umat ya. Kok ada yang bilang tidak tahu? Nah, mungkin itu ya yang diambil poin-poin dari khutbah tersebut. Nah, kita masuk ke wafatnya Nabi SAW. Setelah menyempurnakan hajinya, beliau SAW kembali ke Madinah. Tidak lama setelah beliau tiba di Madinah, beliau memerintahkan untuk mempersiapkan pasukan untuk berjihad ke negeri Syam. Beliau menunjuk Usamah bin Zaid sebagai komandan pasukan, sedangkan usia Usamah pada saat itu radhiyallahu ta'ala anhu belum genap 20 tahun. Ini pentingnya peranan pemuda ya, pemuda yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan dakwah. Akan tetapi pasukan Usamah radhiyallahu ta'ala anhu belum sempat berangkat ke Syam karena Nabi SAW mengalami sakit yang bermula pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijriah. Berarti kan hajinya 10 Hijriah ya, Dzulhijjah, Muharram, Safar, 2 bulan atau 3 bulan setelah haji beliau sakit sallallahu alaihi wasallam. Ya, sambil dibayangkan, direnungkan ya, kita melihat beliau sallallahu alaihi wasallam sakit ya. Aisyah membacakan Muawwidzatain, surat An-Nas dan surat Al-Falaq, dan doa yang banyak yang beliau hafal dari Nabi SAW. Kemudian disemburkan kepada Nabi SAW ya, meruqyah beliau. Berobat yang paling utama itu, yang pertama sendiri, yang paling utama itu ya diruqyah dulu. Tunggu berapa hari ya, ataupun dengan madu, dengan habatus sauda. Tunggu berapa hari, kemudian kalau tidak kunjung sembuh ya bawa ke dokter. Jangan langsung serta-merta langsung ke dokter, ke rumah sakit. Mereka belum ada kepastian kok ya, bisa menyembuhkan atau belum jelas juga langsung kita ke rumah sakit minum obat terus sembuh, tidak. Sama-sama berobat, sama-sama ya mencari berikhtiar, maka berobat yang paling utama, yang pertama adalah dengan diruqyah dulu ya, bacakan surat An-Nas, surat Al-Falaq ya, kemudian staminanya dengan madu, habatus sauda, itu dulu. Baru beberapa hari kalau katakan dalam artian tidak mempan atau tidak kontal, harus dirujuk ke rumah sakit atau apa, silahkan. Tapi yang pertama ini ya, karena kita pasrahkan, benar-benar bersandar posisi kita ketika sakit ya, yaitu posisi ketika kita benar-benar berharap kepada Allah segera diberi kesembuhan. Maka pada saat kondisi itu, ketika kita membaca doa, membaca surat-surat, itu akan lebih meresapi, lebih mendalami dari bacaan surat maupun doa yang kita baca ketika sakit. Nah, hari demi hari sakit beliau semakin berat. Ketika Nabi SAW tidak mampu untuk memimpin sholat bagi manusia, beliau memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini bisa kita bayangkan ya, beliau SAW sudah usia 60-an tahun, 63 tahun ya, ketika itu sakit, kemudian tidak kuat berdiri ya, tidak kuat untuk memimpin sholat, maka beliau perintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat manusia. Dan di antara ucapan Nabi SAW yang terakhir adalah wasiat tentang sholat dan budak yang dimiliki ya, malakat aimanukum adalah budak yang dimiliki. Kenapa beliau berwasiat tentang sholat? Ya, pentingnya sholat, berarti menunjukkan begitu pentingnya sholat ya.
karena nanti amal yang paling pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka keseluruhan amalnya ditimbang baik. Apabila sholatnya jelek, rusak, maka amalan yang lain pasti rusak. Jadi benar-benar kita perhatikan sholat kita, sudah khusyuk belum, sudah bagus belum, ya, sudah tenang belum ketika melakukan sholat itu, sesuai sunnah-sunnah beliau belum. Ya, ini harus kita perhatikan tentang sholat. Nah, yang sholatnya bagus, khusyuk, memaknai, meresapi bacaan sholatnya, dia setelah sholat ia akan belajar. Kalau pelajar, dia belajar dengan yang bagus, yang jujur, yang rajin. Kalau dia seorang pekerja, dia bekerja dengan yang amanah, dan seterusnya. Itu diukur, tolak ukurnya adalah sholatnya bagus, ya amal-amal kesehariannya insyaallah akan bagus. Nah, maka pada waktu duha bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi SAW wafat menuju kepada kekasihnya yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berakhirlah kehidupan Nabi kita yang mulia yang telah menyampaikan risalah ini. Qad balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Ya, kalau kita kadang dengar ya di awal-awal khutbah itu akan ada khatib yang membacakan ini. Qad balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih wa tarakahu 'alal baydha, telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih terang, lailuha kan nahariha. Nah, beliau meninggalkan untuk umatnya sesuatu yang apabila diikuti, ya, maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnahnya. Taraktukum amrayni idza tamassaktum bihima lan tadilluha abadan. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah dan sunnahnya. Semoga Allah membalas beliau dengan balasan kebaikan terhadap jasanya kepada umat Islam, dan semoga kita diberikan rezeki untuk mengikutinya, diberikan karunia oleh Allah, kita mengetahui yang benar kemudian kita kerjakan, ya, mengetahui ini sunnah Rasulullah, ini ya suatu amalan yang dicintai oleh Rasulullah, kita kerjakan, ya, dan tidak malu lagi melakukan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, ya. Rasulnya saja, nabinya saja begitu keras perjuangan beliau dakwah di Mekah berapa tahun itu, 13 tahun menerima gangguan, ya, penindasan dan seterusnya. Masa kita ya malu untuk mengerjakan sunnahnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bermanfaatnya, semoga, dan ada khilafnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar pada Allah, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.